Ketika lu beli tenda, lu harus benar-benar tahu si tenda yang lu beli itu memakai simsil nggak di setiap jahitannya. Kalau nggak pakai simsil, kayaknya lu harus mikir 2 kali deh untuk membeli tenda itu. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini dia tenda dari Nature Hack atau lebih sering kita sebut Natur Hack nih. Ini kapasitas 2 orang. Jadi ketika kemarin gue rekomendasiin terus tenda-tenda gede kapasitas 5-6 orang, sekarang gue kebetulan lagi kedatangan tenda dari Natur Hack yaitu kapasitas 2 orang. Ini seri P atau seri profesional. Ini termasuk harganya lumayan murah juga menurut gue untuk spesifikasi yang dikasih. Nanti gue cantumin juga untuk harganya, sama di deskripsi video ada linknya juga. Nah, kenapa akhirnya gue rekomendasiin si Natur Hack ini? Karena memang ketika kemarin lu pada minta direkomendasiin tenda kapasitas 2 orang, gue ada 2 pilihannya antara Big Adventure sama Nature Hack atau Natur Hack ini. Big Adventure sih udah pernah gue review di channelnya Jelatan sama di channel gue juga. Makanya sekarang kebetulan lagi ada tenda Natur Hack, makanya gue rekomendasiin aja nih. Seberapa keren si Natur Hack ini ketika nantinya lu miliki atau lu dari kemarin yang masih ragu beli, sekarang bisa lu lihat dulu spesifikasi yang akan gue bahas di sini. Si Natur Hack ini sebenarnya tuh udah banyak banget dipakai di Indonesia. Ini tuh ada 2 warna, ada warna biru sama ada warna oranye. Sebelum kita ke pendirian tenda, gue kasih tahu dulu fitur-fitur yang lu dapet atau item-item yang lu dapet di tenda ini. Oke, kita bongkar dulu. Oh iya, sebelum kita bongkar, gue kasih tahu dulu nih. Jadi di sini ada produk yang sering gue pakai di sini adalah Sebatman. Jadi ini tuh tembakau linting. Gue tuh prokoaktif. Gue prokoaktif, makanya ketika gue naik gunung tuh selalu ngabisin banyak rokok karena di perjalanan itu gue ngerokok. Kadang waktu istirahat gue ngerokok, di tenda pun ngerokok, apalagi waktu malam dingin-dingin ngerokok. Nah, kadang kalau rokok tuh suka boros, makanya gue sekarang solusinya itu dibarengi atau dicampur dengan tembakau linting ini dari Sebatman. Karena ini Sebatman ini ketika gua kemarin lihat Instagramnya itu, wah banyak banget nih pilihan-pilihan rasanya, pilihan-pilihan tembakaunya tuh banyak banget. Kayak ini gua beli 4 nih, 4 rasa. Di sini ada silegit nih, rasa silegit, terus ampenan, terus di sini ada kasturi nih, sama yang terakhir ada Virginia. Sebenarnya masih banyak nih untuk si pilihan-pilihannya. Jadi bisa lu lihat aja kalau emang lu sama kayak gue prokoaktif. Ini solusi buat lu semua biar nggak terlalu boros untuk rokok di gunung. Karena kalau di gunung tuh bawaannya pengen ngerokok terus karena kan cuacanya dingin juga. Pokoknya bisa lu langsung beli aja di Sebatman. Udah gue cantumin Instagramnya di deskripsi video ini. Kita lanjut. Si tendanya di sini. Nah, ketika lu buka di sini lu dapat apa aja? Ada 4 yang lu dapat, 5 plus ininya, plus tempatnya. Yang pertama ada pasak dulu nih. Ini ada pasak, pasak-pasaknya sih model-model L nih, tuh. Tapi ini memang diameternya lebih gede nih dibandingkan pasak-pasak are kemarin. Ini tidak rentan untuk bengkok. Biasanya kalau yang tipis-tipis gitu tuh kayak kalau tanahnya keras atau ketemu batu, itu langsung bengkok. Terus ada frame di sini. Ini ada frame-nya juga udah 7001 aluminium alloy, jadi aman banget. Kalau lu tanya anti badai gak bang? Ini anti badai, asalkan pemasangannya bener dan tali-talinya itu direntangkan dengan sangat-sangat benar. Terus ada outer atau flat sheet, plus ada inner beserta floor atau lantainya di sini. Jadi ada 4 yang lu dapetin. Jadi si tenda ini tidak include footprint, jadi emang lu harus membeli footprint lagi. Tapi di bagian bawah sini untuk floornya ini memakai bahan, bukan memakai bahan polyester seperti biasanya. Ini memakai bahan yang lebih bagus lagi. Nanti gue jelasin di pendirian tenda. Langsung aja ke pendirian tendanya. Yuk. Karena ini tendanya double layer, gue pasang dulu di bagian floor yang plus innernya. Nih gue pasang dulu. Gue ngadep ke situ aja. Tuh, jadi emang kalau tenda-tenda kapasitas 2 orang ini tuh, ini ya apa namanya, kecil gitu. Frame si Natur Hack tuh kadang gue suka ngerasa ini ringan banget gitu. Kadang emang ada yang si frame aluminium alloy itu yang apa namanya, warna-warnanya itu warna-warna orange gitu. Kalau Natur Hack ini tuh lebih warna gelap. Oke, udah. Sebelum lu pasang apa namanya, bagian bawahnya, lu pasang dulu bagian tengah sininya. Tuh. Pastinya kalau si Natur Hack sih pemasangannya ini tuh udah modern, artinya bukan tenda-tenda konvensional yang pasaknya itu dimasuk-masukin ke bagian outer.
Nah, cepet banget kan? Nah ini udah kelihatan tuh. Udah kelihatan, jadi emang didesain seminim mungkin, artinya ini untuk kapasitas 2 orang aja nih. Untuk bagian si innernya. Gue bahas dulu sih ini bagian inner. Tadi udah gue bilang nih di bagian sininya frame-nya pakai frame 7001 aluminium alloy kalau yang sering kita bilang di sini. Artinya ini kemungkinan lebih kuat dibandingkan frame-frame fiber ketika terkena badai untuk si frame-nya, karena frame ini tuh lebih ke ringan dan agak lentur gitu dibandingkan si frame-frame fiberglass yang cenderung ketika kena angin tuh kayak kaku gitu. Jadi ketika kena angin gede tuh patah, bener-bener patah gitu kan. Nah di bagian inner sini tuh ada 2 bagian. Ini memakai bahan-bahan polyester nih, polyesternya. Terus di sini bahan battery mesh. Jadi si battery meshnya ini tuh emang sampai bawah tuh, sampai bawah sini. Terus di bagian belakang pun sama kayak depan gini. Jadi emang lumayan seimbang sih, menurut gue lumayan seimbang. Jadinya bagian polyesternya ini tuh komposisinya lumayan banyak, plus bagian battery meshnya juga komposisinya lumayan banyak. Terus ada 2 pintu, ada pintu depan sama pintu belakang. Suka banyak yang nanya nih, battery mesh ini tuh dengan mesh biasa apa bedanya sih Bang? Jadi si battery mesh ini tuh ketika lu lihat secara detail, ini tuh mempunyai sirkulasi udara yang baik seperti mesh pada umumnya atau seperti jaring pada umumnya. Tapi ketika lu lebih detail lagi lihatnya, serangga ini tuh tidak mungkin masuk untuk ke bagian dalam, karena di selah-selah yang terlihat kosong ini tuh ditambah lagi untuk si meshnya, artinya untuk benang-benangnya atau nylonnya gitu. Jadi emang serangga sekecil semut atau nyamuk pun nggak bakal masuk ke bagian dalam kita. Jadi aman lah ketika berada di hutan itu untuk si battery mesh ini tuh. Oke, resletingnya ada 2 di sini. Nah, kita ke bagian floor atau ke bagian lantainya dulu. Jadi si lantainya ini tuh kalau si Big Adventure memakai bahan-bahan 210 T ripstop atau polyester, si Naturhack ini tuh memakai bahan 150D Oxford cloth. Jadi memang ketika lu pegang kayak gini tuh lebih ke hampir sama sebenarnya. Jadi hanya penamaan aja yang beda. Mungkin kalau ini tuh lebih ke menonjolkan mempunyai PU. Artinya ketika di bagian atas atau di bagian flysheetnya punya PU 3000 mm, di bagian bawahnya pun mempunyai PU 3000 mm. Jadi kemungkinan walaupun si tenda ini tuh tidak mempunyai footprint tambahan, tapi ini udah mempunyai PU. Jadi untuk air bes dari bawah ke bagian dalam ini tuh udah nggak ada kemungkinan lagi ya. Nanti sih semoga ketika gue beli ataupun lu beli nantinya ya lebih baik sih pakai footprint. Tapi menurut gue sih ini kalau untuk PU 3000 mm udah sangat-sangat nge-cover banget. Tapi emang saran dari gue kalau emang lu pengen aman dari kondensasi, lu nanti beli footprintnya lagi nih, karena si Naturhack ini tuh tidak mempunyai footprint atau tidak plus footprint. Oke, untuk bagian dalamnya ini terus ada saku di bagian kiri sama bagian kanan. Terus ada gantungan lampu tenda di bagian sini nih. Oke, kita pasang bagian outernya. Jadi untuk bagian depannya itu garis kuningnya ada 2 karena ini untuk pintu depan. Jadi untuk garis kuningnya yang satu itu di bagian belakang aja. Lu lurusin aja dulu. Kita lihat ada tali nggak di bagian tengah sini. Biasa sih ada tali di sini nih. Saya lihat di sini nih. Tuh jadi sebelum lu masang ke bawah, jadi ada tali di sini. Jadi biar posisinya ini tuh tepat di tengah-tengah. Jadi ada tali gini. Nah, bagian sini ada tali lagi. Sama di setiap sudut tuh mempunyai tali-talinya, karena tujuannya agar pemasangan tendanya ini tuh nggak bengkok-bengkok dan tetap pada si garisnya gitu. Ada kemarin yang nge-DM ke gua, dia mempunyai tenda ini tuh tidak mempunyai coating seal kayak gini nih. Ini saran dari gua, kalau ketika lu beli tenda, lu wajib mempunyai tendanya ini tuh yang punya coating seal atau enggak yang menutupi jahitan-jahitan kayak gini nih. Jadi di sim seal kayak gini nih. Kalau emang tendanya sebagus apapun, kalau tidak mempunyai sim seal kayak gini, akan tetap tembus. Karena jahitan ini nih, jahitan ini tuh menciptakan lubang-lubang kecil yang akhirnya ketika kena hujan ini tuh, ketika kena hujan bakal remes-remes juga. Ketika lu beli tenda, lu harus benar-benar tahu si tenda yang lu beli itu memakai sim seal nggak di setiap jahitannya. Kalau nggak pakai sim seal, kayaknya lu harus mikir 2 kali deh untuk membeli tenda itu.
langsung aja ke pemasangannya lagi. Kita lanjutin. Nah, ini di bagian pojok-pojok sini ada kayak bakal tuh. Ini ada kayak bakal kecil. Jadi lu tinggal pasang gini aja. Di semua sudut sama bakalnya kayak gitu. Terus kita pasang di terasnya nih. Nah, ini terasnya. Ini bagian favorit gua sih sebenarnya. Ketika tenda kapasitas 2 orang punya teras itu suatu kelebihan menurut gua. Oke, udah jadi nih. Ini udah jadi. Terus terakhir nih, biar kelihatan gagah tendanya, pasang juga di bagian sudut-sudut sini. Ketika lu pasang pasak-pasaknya, ini ada satu lagi nih bagian sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara tuh di sini ada kayak sanggahan gitu. Jadi emang biar lancar sirkulasi udaranya masuk sini nih. Tapi tetap air nggak bakal masuk lewat sini. Lucu banget ya kalau tenda-tenda kapasitas 2 orang tuh nggak kayak ribet, nggak kayak gede banget. Jadi emang simple kayak gini. Nah, kalau emang lu nantinya di gunung kondisinya lagi hujan, angin badai, disarankan pasang tali ini nih. Ini pasang talinya udah disediain juga dari Naturhack-nya. Pasang semua sudut. Karena pengalaman gua kemarin, tenda temen gua itu ada daula giri, nggak dipasang ininya, akhirnya roboh juga kena angin. Kita langsung bahas di bagian PU. Jadi ini bagian paling penting juga. Jadi PU ini tuh adalah seberapa kuat si tenda ini menahan air hujan atau curah-curah hujan yang ada di Indonesia atau di gunung-gunung Indonesia. Jadi curah hujan di Indonesia itu 2000 mm per tahun. Si tenda ini mampu menahan hujan dengan kapasitas 3000 mm. Artinya ini sangat-sangat aman ketika dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Karena rata-rata di Indonesia 2000, ini udah 3000 mm. Jadi nggak perlu ditanya lagi, ini bocor gak bang? Ini mampu nahan air hujan gak bang? Nggak bakal, karena emang ini spesifikasinya udah mumpuni. Plus ini double layer. Kalau emang single layer, masih ada kekhawatiran kondensasi, akhirnya airnya itu langsung turun ke bagian floor. Kalau ini memang terjadi kondensasi di bagian outernya, tapi langsung turun ke tanah. Karena di bagian innernya ada layering lagi. Oke, menurut gue ini sangat-sangat rekomendasi sih. Harganya juga lumayan murah juga. Kapasitas 2 orang. Dan di bagian dalamnya kita lihat. Jadi nanti gue kasih tahu untuk ukuran tidur kita di dalam, atau ukuran tempat tidur kita di bagian dalam. Ini penampakan ketika lu di dalam tenda dengan dipakaikan outer. Tadi kan nggak pakai outer. Oke, jadi untuk si ukurannya gue kasih tahu dulu nih. Untuk ukuran panjang dari kanan gua ke kiri gua ini tuh 200 cm. Artinya kalau untuk orang-orang Indonesia yang mempunyai rata-rata tinggi 150 sampai dengan 175, ini cukup banget. Nah, untuk lebarnya ini cuman 130 meter nih. Artinya ini cukup buat 2 orang aja nih. Kalau 3 orang sih menurut gue ini terlalu sempit. Jadi nyamannya 2 orang aja. Untuk tingginya ini cuman 100 meter aja. Jadi lu nyamannya sih jongkok kayak gini aja, duduk kayak gini aja. Kalau jongkok pun kayaknya agak nyentuh, apalagi berdiri. Jadi ini dihususkan memang tenda-tenda minim gitu kan. Terus ada panjang teras ke depan sama panjang teras ke belakang. Panjang teras ke belakang itu 40 cm, untuk panjang teras ke depan ini 40 cm. Jadi untuk masak-masak berdua aja sih bakalan cukup banget, bakalan nyaman banget untuk si space yang disediain di bagian depan ini. Ini gue udah kerasa gerah banget. Pokoknya untuk di bagian dalam pun, untuk jarak antara inner dengan outer itu sangat-sangat jauh. Jadi ketika terjadi kondensasi, nggak bakal rembes ke dalam, tapi langsung turun ke bagian tanah situ. Jadi di bagian dalam tuh emang benar-benar dipastikan kering. Oke. Aduh. Jadi itu aja untuk si tenda Naturhack ini, seri profesional 2, kapasitas 2 orang. Ini PU-nya udah 3000 mm, bawahnya juga udah mempunyai PU 3000 mm juga, memakai bahan 150D Oxford Cloth. Jadi emang dari bawah aman, dari atas aman, dan di bagian dalam pun tadi udah kerasa anget. Dan mudah-mudahan lu bisa miliki tenda ini semua, lu tinggal sikat aja. Cuman emang stoknya terbatas banget nih. Jadi ketika lu suka tenda ini, lu buruan sikat aja. Link pembeliannya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk menggunakan sebatman ketika lu mendaki gunung. Oh iya, ini jaket yang gue pakai ini adalah jaket artikel lain dari jaket yang kemarin banyak banget ditanyain, yang ada warna kuningnya di tengah. Itu jaket dari South Search. Nah, ini seri keduanya nih untuk jaket dari South Search. Nanti akan gue review kedua jaket itu, pokoknya ditunggu aja. Harganya ini nggak mahal, cuma 300 ribuan aja.
Lu langsung klik aja, bisa langsung lu belanja di toko yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Thank you banget, jangan lupa untuk like, share, boleh juga subscribe, boleh juga enggak. Thank you banget, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.